Fachri Hamzah sebut Ganjar dan Anies belum cukup umur jadi presiden. Ya jelas, Prabowo sudah pasti menang tua. Bilang aja takut keok duluan kan? Terang kalau disuruh menilai antara Prabowo dengan dua kawan kita yang lain ini tidak bisa dibandingkan. Kalau saya ya mohon maaf aja, karena saya terlalu tahu juga kawan-kawan itu. Ini ya saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur nggak enak gitu loh. Ya misalnya Pak Prabowo boleh diserang sebagai berumur dan sebagainya, tapi yang kawan-kawan kita yang di dalam negeri ini menurut saya ya mohon maaf aja memang belum ya latihan dulu lah, begitulah kira-kira. Baik. Sehingga menurut saya jangan terlalu ngotot juga, dan yang saya khawatir itu adalah ngotot menggunakan atau mengeksploitasi emosi massa. Cara berumur ya jelas kalah. Pak Prabowo bulan depan itu sudah 72 tahun, lansia banget ini. Sementara Pak Anies dan Pak Ganjar ya sama-sama usia 54 tahun. Ya, pendatang baru. Lah Pak Prabowo sudah sejak 2009. Suwe itu. Berarti sudah berapa kali? 4 kali ini loh. Wajahnya selalu nongol di surat suara. Lah masa pilpres kok ukurannya sepuh-sepuhan, masyarakat jadi ketar-ketir kayak emas aja disepuh biar tambah kinclong. Lah apa makna pernyataan Bang Fachri itu? Itu menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Kalau Pak Prabowo bisa keok lagi, bisa kalah lagi. Prabowo itu mungkin bisa dianggap adalah generasi kakek mereka, sudah bukan orang tua mereka lagi. Orang tua mereka ya seusia Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil ya kan. Tapi kalau sudah mulai Prabowo gitu ya, itu udah usia kakek mereka. Bagaimana kok bisa memilih sebagai seorang generasi muda itu memilih kakek-kakek untuk bisa memimpin negara ini kan gitu. Jadi saya yakin bahwa 2024 kalau misalnya Pak Prabowo memaksakan diri untuk tetap mencalonkan sebagai calon presiden, ya tidak akan dipilih oleh generasi milenial. Saya sih sebenarnya sudahlah Pak Prabowo, ya kan, istirahat sajalah menjadi bapak bangsa, ya kan. Keluarkanlah orang-orang muda untuk memimpin negeri ini, karena kalau nanti, buat saya secara pribadi, saya menghormati Pak Prabowo. Ya, beliau sudah bertarung 2 kali, ya kan, dan beliau tidak menang-menang melawan seorang Jokowi. Dan sekarang beliau sudah menjadi Menteri Pertahanan. Jaga saja image itu jangan dirusak ketika harus bertempur lagi di Pilpres 2024 dan orang menghina-hina dia sebagai calon presiden yang sudah paling tua, ya kan? Kan sakit. Buat para keluarga juga pasti sakit hati dong kalau. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menilai baca pres Prabowo Subianto tidak akan bisa dibandingkan dengan Ganjar maupun Anies Baswedan. Fachri mengibaratkan Ganjar dan Anies belum cukup umur. Fachri pun menyamakan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga PM Malaysia Anwar Ibrahim. Meskipun Prabowo sering diserang dengan isu usia yang sudah tua. Mantan Wakil Ketua DPR ini pun meminta Ganjar dan Anies untuk latihan terlebih dahulu. Fachri berkata bahwa mereka belum pantas jadi capres. Fachri khawatir bila Ganjar dan Anies terlalu ngotot, maka menggunakan emosi massa untuk berpecah belah. Baginya saat ini mesti berpikir rekonsiliatif. Saya tidak pada posisi sedang membenci Prabowo, sebab beliau sudah kalah di Pilpres 2019. Beliau juga sudah bergabung di kabinet. Pernyataan dan kinerjanya selama ini sudah lumayan. Meskipun belum bisa dikatakan bagus, tapi ya lumayan lah. Setidaknya beliau tidak lagi nyinyir seperti Fadlizon. Namun saya harus mengatakan dan membantah pernyataan Fachri Hamzah bahwa memilih Prabowo di Pilpres 2024 adalah sebuah kemunduran. Ada beberapa alasan kenapa saya mengatakan demikian, di antaranya. Pertama, usia Prabowo pada Pilpres 2024 adalah 72 tahun. Apa yang bisa diharapkan dari orang berusia senja seperti beliau? Padahal pergerakan dan perkembangan zaman berjalan begitu cepat. Jangankan yang usia 72 tahun, yang masih berkepala 4 atau 5 saja belum tentu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi yang berusia setua itu. Kedua, Prabowo adalah masih termasuk bagian dari keluarga cendana. Setelah 32 tahun Indonesia dijajah oleh rezim Orba, apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang pernah menjadi bagian dari cendana? Prabowo memang tidak mesti sama seperti mertuanya, namun masih banyak calon yang lebih baik. Jika memang tidak ada lagi calon yang berkompeten, mungkin menjadi logis jika akhirnya memilihnya. Ketiga,
Prabowo merupakan generasi tua yang tidak bisa bersentuhan dengan generasi milenial. Beliau mungkin tidak paham apa itu generasi milenial. Pola pikirnya sangat lama. Contoh sederhana bisa dilihat dari gaya berpakaian beliau saat kampanye Pilpres yang mengingatkan kita kepada pejabat di era 1970 sampai 1980-an. Jika Prabowo menjadi presiden di tahun 2024, generasi milenial mungkin tak akan mendapatkan sapaan dan perhatian darinya. Keempat, sudah waktunya Prabowo istirahat dari dunia politik di tahun 2024. Generasi seangkatannya sudah lebih memilih istirahat atau berperan di belakang layar. Orang-orang seperti Megawati lebih memilih menjadi kingmaker dibanding pertarungan di lapangan. Bu Mega sadar bahwa masa untuk bertarung sudah habis, saatnya menjadi kingmaker yang tangguh. Demikian dengan Prabowo, masa untuk bertarung sebenarnya sudah habis. Hanya saja, beliau tetap nekat dan merasa yakin bisa memenangkan pertarungan. Kesimpulannya, tua bukan berarti akan menang, bisa jadi akan menjadi bakal kekalahan lagi bagi Prabowo. Saya berharap Prabowo tidak mencalonkan diri di Pilpres 2024. Kalaupun misalnya beliau nekat maju lagi, saya berharap tidak dipilih oleh rakyat. Apapun alasannya, memilih Prabowo adalah kemunduran. Biarkan politisi-politisi muda yang bertarung di 2024 karena memang itu eranya mereka. Biarkan orang-orang seperti Ganjar, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Anies, dan Erick Thohir yang beraksi di 2024 karena itu eranya mereka. Prabowo cukup duduk di belakang layar mengamati pertarungan orang-orang muda. Menikmati hari tua adalah pilihan yang terbaik untuk Prabowo dibandingkan masih terus ikut serta dalam politik. Prabowo harus belajar dari Amin Rais yang karena ambisnya yang tak terkontrol untuk menjadi presiden, beliau menjadi gelandangan politik di usia senja. Terbengkalai di era Anies, Heru Budi sukses benahi Erpetra Kalijodo warisan Ahok. Dulu sengaja dimangkrakin ya. Ini udah bahaya ini. Retak semua. Ini retak ini. Ini potensi roboh ya. Ini sampai ini ya. Ini masuk Jakarta Utara ya. Ini potensi roboh ya. Ini bahaya ini. Kalau yang dulu yang pertama diresmikan itu bagus sekali itu. Kayaknya indah, semuanya bersih selama Pak Ahok masih ada gitu. Sekarang sudah jadi kayak lapangan sampah gitu. Lihat kemana-mana sampah melulu, nggak bisa diatur. Untuk memperbaiki dan memperindah kembali Erpetra Kalijodo. Dan hari ini kita sudah mengecek, sudah diperbaiki dan sudah disempurnakan, yang mana kemarin ada beberapa struktur yang harus disempurnakan, diperkuat. Tentunya pertama ini bisa dimanfaatkan, dan terima kasih pada seluruh komunitas sudah dimanfaatkan untuk BMX, untuk skateboard, dan tentunya komitmen Pemda DKI untuk menambah ruang terbuka hijau. Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas. Percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkunjung ke ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo, Jakarta Barat Sabtu, 16 September 2023. Kunjungan ini dalam rangka melihat hasil penataan kawasan Erpetra Kalijodo yang sebelumnya mengalami sejumlah kerusakan. Pantauan Kompas.com, Heru Budi beserta jajarannya tiba sekitar pukul 4 sore. Dia langsung menuju beberapa area yang telah selesai diperbaiki. Beberapa bangunan telah dicat ulang, jalur untuk pejalan kaki juga sudah diperbaiki. Setelahnya, Heru berjalan menuju area skatepark untuk melihat atraksi muda-mudi yang bermain papan luncur dan sepeda BMX. Area skatepark ini juga menjadi salah satu fasilitas yang diperbaiki karena sebelumnya rusak. Heru bahkan menjajal langsung skatepark di Erpetra Kalijodo menggunakan skateboard milik salah seorang pengunjung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada beberapa pemain skateboard dan sepeda BMX.
Adapun air Petra Kalijodo sebelumnya menjadi sorotan karena kondisinya yang sudah termakan usia. Kondisi air Petra itu menjadi sorotan setelah dikunjungi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Jarod mengaku kecewa karena fasilitas publik yang ia bangun bersama ex-gubernur Ahok itu terbengkalai.